Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita melanjutkan pengajian Minhajul Abidin minggu yang lalu. Masih ingat ya bahwa ketika kita ingin selamat dari nafsu, maka ada kesepakatan para ulama, ada tiga hal yang perlu kita pahami. Nomor satu, man usyahawat, kita cegah syahwat itu dengan cara meminimalisir kesenangan-kesenangan mereka. Diumpamakan bagaikan khimar, bagaikan hewan yang diberi makan tetapi tidak seperti biasanya, tapi dikurangi ya, makanan itu tidak dihilangkan tapi dikurangi, sehingga kesenangan ini menjadi semakin berkurang. Yang kedua, muatilah atau sibukkan nafsu kita ini dengan ibadah. Nah, ini sehingga ini bisa menjadikan nafsu kita menjadi melemah dengan sendirinya karena istighol bil ibadah. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa kita ini punya Allah. Tadi al-isti'anah billah, kita minta pertolongan kepada Allah supaya Allah dan tadarruk kepada beliau sehingga kita diberi pertolongan oleh Allah. Maka kita akan tetap terus muwadhabah melaksanakan tiga hal ini sehingga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Titik. Itu kesimpulan pengajian minggu kemarin. Fa'in kulta, mongko lamun ngucap sira. Iki nek kowe takok, fabayyin lana al-ana, fabayyin mongko becik nerangake sira, nerangake panjenengan Imam Ghazali, lana maring kita, al-ana ing dalam iki mangsa, ma ing suwiji-wiji, huwa kang utawi ma iku at-taqwa, iku takwa, hatta na'lama, sehingga weruh kita hu ing takwa. Wabeh kan kemarin bahwa nafsu yang begitu sulit, nah intinya ada takwa di dalam jiwa kita, itu yang akan menyelamatkan kita. Cuman menuju takwa ini ulama memberikan beberapa hal kaitannya dengan nafsu, seperti yang saya terangkan tadi. Sehingga ketika kita sudah mampu bertakwa, maka nafsu secara otomatis tidak mampu dan tidak berdaya untuk menyesatkan kita. Nah kemudian coba Imam Ghazali tolong terangkan takwa itu apa, sehingga kita bisa mengetahuinya. Fa'lam, mongko becik weruh sira awalan ing dalem kawit-kawitan, anna takwa, sak temene takwa iku kanzun, iku gedung azizun kang agung. Takwa ini bahkan gedung yang begitu besar. Fala indofirta, mongko yektine lamun merkoleh sira, bihi kelawan kanzun azizun, fakam, mongko pirang-pirang tajidu nemu sira, fihi ing dalem kanzun, min jauharin, saking permata utawa inten, syarifin kang mulya, wa ilkin lan permata nafisin kang bagus, wa khairin lan kebagusan kasirin kang akeh, wa rizkin lan rizki karimin kang agung, wa fauzin lan kauntungan kabirin kang agung, wa gunmin lan tegese kauntungan ya jasimin kang agung, wa mulkin lan kerajaan adimin kang agung. Maksudnya apa? Di sini kamu harus memahami bahwa takwa ini adalah kanzun azizun, gedung yang begitu besar, sing isinya luar biasa.
yang isinya banyak sekali. Ketika kita bisa menemukan gedung itu, maka disitulah kita akan menemukan jauharun syarifun, ada khairun kasirun, ada rizkun karimun. Maksudnya apa? Ketika takwa ini kita peroleh, sudahlah, semua sudah selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sudah ada semua di situ. Maksudnya dengan jiwa kita dan mampu untuk bertakwa, maka kita sudah tidak usah merasa susah hidup di dunia. Untuk rizki biasa, untuk musibah biasa. Jadi karena kehidupan, yang penting kehidupan ukhrawi sudah cemerlang. Dengan apa? Dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, dengan modal takwa kita. Makanya takwa ini dikatakan kanzun azizun, yang isinya semuanya ada. Ya, semuanya ada adalah khairat dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi tidak ada masalah. Makanya mesti sulit. Mesti menjadi orang yang muttaqin ini mesti tidak mudah. Tetapi kita harus memahami bahwa disitulah tujuan kita, disitulah kehebatan kita dalam beribadah kepada Allah. Maka ini harus kita capai. Mau apa? Sangune melemahkan nafsu terlebih dahulu, mengajak nafsu untuk beribadah terlebih dahulu. Faka'anna khairatid dunya, mongko kaya-kaya sak temene pira-pira kebaikan dunya wal akhirati lan akhirat iku jumiat, iku den kumpulaken apa khairat, fajuilat mongko den dadekaken apa khairat tahta hadhil haslati, ing dalam sangisore iki sifat al wahidati kang siji, allati hiya kang utawi hiya al haslah al wahidah at-taqwa, iku takwa. Intinya begitu. Mulane menjadi muttaqin itu tidak mudah. Jadi istilahnya apa? Khairatid dunya wal akhirah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat ya satu. Ketika kita jadi muttaqin, maka kita akan bisa melakukan kehidupan ini dengan lebih enak, dengan lebih tenang, dengan lebih sabar. Ya. Jadi ya karena memang ini harus kita ilmoni, ya tidak mungkin tiba-tiba kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya itu perlunya kita ngaji, apalagi saya ingin ngaji mudah sekali melalui streaming, bisa kepada para kiai, bahkan kiai-kiai senusantara, kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang memang dengan ikhlas ilmunya dibagikan melalui media sosial. Kita sudah enak, tinggal kita mau ndak. Apa kita hanya sekedar hadir terus kita melarikan diri main game, ya tapi kan eman itu. Maka disitulah kita akan mendapatkan kenikmatan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi dalam kondisi apapun kehidupan dunia dia akan tahu. Ya, jadi ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, memberikan musibah kepada kita, kita itu biar tahu bahwa Allah memberikan, ada zat yang memberikan cobaan kepada kita. Ya Allah berarti memberi cobaan kepada kita. Jadi bukan karena benci kita, tapi kita kemudian ingat. Jadi kita tidak merasa bahwa kita ini orang yang mampu segalanya, orang yang kuat segalanya. Ada Allah yang memberikan cobaan pada kita. Jadi kita tetap tenang, kita tetap bisa sabar. Ketika mendapatkan nikmat ini yang khawatir, kita lupa bahwa ada Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Nah, di takwa itulah kita mampu ada sabar, ada syukur. Nanti ada 12 hal yang di bawah takwa ini, ada banyak istilahnya keistimewaan yang ada, yang intinya ada dua, khairatid dunya wal akhirah, mendapatkan kebaikan duniawi dan juga mendapatkan kebaikan ukhrawi. Apa itu? Ya at-taqwa. Titik. Wa ta'ammal lan becik angen-angen sira ma ing suwiji-wiji fil Qur'ani ing dalam Quran min dzikriha, fil Qur'ani ing dalam Quran min dzikriha, saking
nutur mau khoslatin wahidatin, yaitu takwa maksudnya ya, min dzikriha iki saking nutur takwa. Jadi lebih dari 70 tempat, lebih dari 70 tempat nama takwa ini disebutkan di dalam Al-Quran, banyak sekali. Fakam allaqobiha min khairin, fakam mongko pirang-pirang, fakam mongko pirang-pirang, allaqo gantungaken sinten Allah Ta'ala, biha kelawan takwa, min khairin saking kebagusan. Maksudnya di situ ketika ada takwa, wamanit misalkan wamanit tako atau waladina tako, maka belakangnya ada embel-embel khairin, ada kebaikan yang disebutkan. Wakam lan pirang-pirang, wa ada janji sinten Allah alaiha ing atase takwa, min ajrin saking ganjaran, wasawabin lan tegese ganjaran. Nanti juga di dalam ayat itu disebutkan wong sing gelem takwa seperti ini ada ajrin wasawabin adimin. Ya di dalam takwa itu. Wakam adhofa, wakam lan pirang-pirang, adhofa bangsa akan sinten Allah ilaiha maring takwa, min sa'adatin saking kauntungan, saking kabegjan, min sa'adatin saking kauntungan utawa saking kabegjan. Jadi akan mendapatkan keuntungan yang besar, mestinya keuntungan dunia dan akhirat. Wa ana utawi ingsun iku a'uddu, iku ngitung-ngitung ingsun laka maring sira min jumlatiha saking jumlahe takwa, tak hitung isnatai asarota ing rolas khoslatan apane perkarane atau khoslatan apane sifate. Jadi maksudnya dogone kene di dalam takwa inilah ada 12 hal. Jadi di bawah takwa inilah 12 hal akan kita peroleh. Jadi istilahnya kita ini dengan bertakwa, ya, dengan bertakwa maka kita akan memperoleh dan 12 hal ini. Nek ora iki ya iki, nek ora iki ya iki, bahkan mungkin sampai 12 ini akan ada pada diri kita ketika kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Tadi maksudnya di bawah takwa ini ada tadi misalkan ada kebaikan, ada sawabin, ada rizki. Ini dihitung Imam Ghazali paling tidak ada 12 hal di bawah bayang-bayang takwa. Ketika kita mau bertakwa maka mendapatkan ini. Ketika kita mau bertakwa maka mendapatkan ini. Ketika mau bertakwa ini tidak main-main, karena memang kalau kita lihat di atas tadi intinya ya di dua tadi. Dengan menjadi orang yang bertakwa maka kita akan memperoleh khairatid dunya wal akhirah. Makanya ini mesti berat, sangat berat. Tapi setidaknya kita harus melakukan usaha, melakukan niat yang kuat untuk tetap bagaimana kita menjadi orang yang muttaqin. Walaupun lagi 30%, naik 40%, naik 50%. Karena itulah yang nanti menjadi tujuan hidup kita. Buat apa kita kaya tapi kita tidak bertakwa? Buat apa kita sudah tidak kaya ya tapi tidak bertakwa? Terus untuk apa? Susah ndokne dunia ya susah ndokne akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ini yang akan menjadi tujuan kita. Ya saling mendoakan kita. Karena memang menjadi muttaqin itu bukan barang yang kalau kita artikan kepena apa yang dikatakan takwa, menjauhi segala larangan Allah dan melakukan segala perintah Allah. Perintah itu apa saja, larangan itu apa saja, ini yang perlu kita kaji. Paling tidak ya kita ngaji semaksimal mungkin. Kalau yang masih usia-usia sekolah di pesantren ya kita maksimalkan. Yang sudah di rumah, sudah berkeluarga juga kita maksimalkan. Sering mendengarkan pengajian para kiai-kiai yang betul-betul qualified di Nahdlatul Ulama, banyak sekali di Pati, banyak bahkan di seluruh Nusantara kita lihat. Maka kita akan bisa melihat. Kenapa? Karena yang paling bahaya itu ketika kita tidak merasa melakukan dosa
tidak merasa melakukan salah padahal itu salah. Ya seperti misalkan anak-anak yang tidak tersentuh agama, tidak pernah belajar agama. Ketika dia berboncengan dengan lawan jenis, kemudian bergandengan, apa yang ada dalam pikirannya? Inilah duniaku. Kok mikir tobat? Wong mikir dosa ae ora. Ya urip yo ngene iki. Kenapa? Karena dia tidak pernah tersentuh oleh ilmu agama. Bagaimana dia bisa bertakwa? Maksiat saja dia dilakukan dengan enjoy. Kenapa? Karena dia tidak merasa maksiat. Wong orang ngerasa maksiat kok malah ameh tobat. Lapo? Kan begitu. Nah, ini yang akan menjadi tuntutan. Jangan jadi dalil tok inna akramakum indallahi atqakum untuk membela diri. Uang itu paling apik takwa. Paling bertakwa adalah orang yang dimuliakan oleh anak kiai, orang merduli. Otek iku habib, otek kiai, tek anak kiai, tek gus. Yang penting adalah atqakum. Karena dia ya ora habib, ya ora gus, ya ora kiai, ya ora. Tidak usah seperti itu. Tapi bagaimana kita ini melangkah untuk menuju ke sana, tapi dengan ilmu. Nah, ilmu itu nanti yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Bagaimana menjalankan perintah Allah? Bagaimana menjauhi larangan-larangan Allah? Apa 12 yang ada ketika kita menjadi orang yang bertakwa? Awaluha utawi kawitane isnatai asyara iku al-midhatu, iku pengelem. Tadi orang yang bertakwa itu selalu mendapatkan pengelem atau sana dari Allah. Wasana ulan tegese pengelem dari Allah. Dasare ndi? Kala ngendika sinten Allah taala, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa in tasbiru lan lamun padha sabar sapa sira kabeh. Wa tattaqu, jadi sabar ini tidak cukup kalau tidak ada takwa. Wa tattaqu lan padha takwa sapa sira kabeh. Fa inna dzalika mongko sak temene ika sabru lan takwa ana iku min azmil umuri, iku setengah saking kukuhe pira-pira perkara. Iku setengah saking kukuhe pira-pira perkara. Itu sesuatu yang hebat. Lane dilem Allah. Wasani utawi kang kaping pindho iku al-khifdu, iku pangreksa. Al-khifdu iku pangreksa, wal khirasatu lan tegese pangreksa. Pangreksa itu apa? Penjagaan. Ya, terjaga dia. Ya, dia terjaga. Jadi orang yang orang yang betul-betul bertakwa ini akan terjaga. Terjaga dari apa? Minal a'dai, saking pira-pira musuh. Dia akan dijaga oleh Allah dari musuh-musuh, terutama musuh yang berat, yaitu hawa nafsu dan syaitan. Kala ngendika sinten Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru lan lamun padha sabar. Wa in tasbiru lan lamun padha sabar sapa sira kabeh. Wa tattaqu lan padha takwa sapa sira kabeh. La yadurrukum iku ora bahayani kum ing sira kabeh apa kaiduhum apa rekadayane kufar. Kaiduhum apa rekadayane kufar sayan kelawan bahayani kang sithik. Sayan qalilan aydarran sayan qalilan. Maksudnya apa? Dengan kita bertakwa kepada Allah, tenang saja. Rekadayane orang-orang orang-orang kafir itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. La yadurukum kaiduhu, tidak akan membahayakan kita sama sekali. Kenapa? Karena ketakwaan kita kepada Allah, maka akan dijaga oleh Allah. Al-hifdu wal khirasah. Di dalam ketakwaan itu ada hifdu dan khirasah. Kita akan terjaga minal a'da, terutama orang-orang kafir.
Jadi rekadaya mereka tidak akan mempengaruhi dan tidak akan membahayakan kita kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Itu nomor 2. Nomor 3, wasalisu utawi kang kaping 3 iku at-ta'bidu, iku takbid at-ta'yidu iku kakukuhaken, wan nusratu lan pitulung. Jadi kita akan menjadi kuat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha ma'ana. Tenang saja, innallaha ma'ana. Nah, ini kan sebenarnya dalil bagi orang-orang yang bertakwa. Allah akan selalu bersama kita. Ini kenapa? Berarti kita ini dikawal mendapatkan pertolongan dari Allah. Dasarin di qala Allahu ta'ala, qala ngendika Allahu sinten Allah ta'ala hale maha luhur Allah, innallaha ma'al ladzina taqau. Innallaha sak temene Allah iku ma'al ladzina, iku sartane wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang takwa. Walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina iku muhsinuna, iku wong kang padha gawe kebagusan kabeh. Ini sudah jelas kan? Jadi innallaha ma'al ladzina taqau. Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Waqala lan ngendika sinten Allah taala, wallahu waliyul muttaqin. Wallahu tawi Allah waliyul muttaqina iku dat kang mitulungi wong kang padha takwa kabeh. Jelas ya. Jadi kita tinggal melihat, kemudian menikmati dan melakukan. Melakukan apa? Melakukan usaha bagaimana supaya kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Ya, mesti melalui proses yang panjang. Tapi itu harus kita usahakan. Ya, karena apalagi yang misalkan seperti saya, teman-teman yang sudah agak dewasa, sudah berumah tangga, apa yang kita cari di dunia ini? Ya, kita harus menumpuk kebaikan sebanyak-banyaknya, mencoba mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin. Karena kita sudah menikmati, sudah merasakan nduk dunya ya wis ngene iki. Kita sudah mau apa, ngopi sudah, makan mie ayam sudah, makan mie Jawa sudah. Apa yang perlu kita cari? Mangan sing paling enak ya wis rasane ngono iku. Duwe bojo ya wis duwe bojo, sing durung ya ndang luru. Tetapi setidaknya kita ini sudah menikmati kehidupan dunia yang ngene iki. Kepengen tuku sate misalkan, terus sampean tuku sate ya wis ngono iku, paling dipoto. Ayo ndek nyate, nah, bareng diparani wis mulai. Ayo tuku mie Jawa misalkan. Rasanya kita sudah menikmati. Tetapi menikmati halawatul iman bittaqwa, ini yang kadang-kadang belum pernah kita capai. Bagaimana kita bisa memperoleh nikmatnya iman? Dengan cara melakukan perintah-perintah Allah, baik itu wajib maupun sunnah. Menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu haram maupun makruh. Haram sudah lewat, wajib sudah lewat. Sudahkah kita menjalankan perintah Allah yang bersifat sunnah? Sudahkah kita menjauhi larangan Allah yang bersifat makruh? Kalau wajib dan haram tidak kita lewati, bagaimana kita bisa melakukan sunnah dan menjauhi yang makruh, yang haram masih terus kita lakukan? Maka di sini yang perlu kita pahami sama-sama. Ya, urip itu nek dipikir gampang. Nek dipikir ya iso abot, tergantung kita. Makanya kita tetap jalan, kita tetap optimis, positive thinking, mlebu swarga itu wajib karena kita masih punya nurul iman, masih adalah ilaha illallah dalam dada kita. Maka usaha pertama kali kudune iso husnul khatimah. Tetapi di dalam husnul khatimah ini harus ada step-step yang menguatkan kita
untuk menuju kebahagiaan abadi, yaitu takwa. Ya, karena juga ketoknya sepele, husnul khotimah itu tidak mudah. Matal mar'u alama asyalaihi. Wong mati ku mangawula uripe. Nek di dalam kehidupannya kok elek ya iso ae matine ora apik. Nek kehidupannya apik insyaallah matine ya apik. Matal mar'u alama asyalaihi. Wong urip iku minangka uripe. Ya, wong mati iku minangka uripe. Lah kan kita nggak tahu. Soalnya apa, kadang-kadang kita ini kalau melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, ini yo enjoy nyatane. Padahal kita ini orang yang berpeci, bahkan berpeci putih, bahkan berserban. Ketika kita kadang berjilbab, jilbabnya wae gede, kaya nyantri-nyantri ya, tetapi ketika kita melakukan caci maki, melakukan ghibah, kita yo enjoy saja. Seakan kematian itu masih begitu jauh. Padahal kita ini harus memupuk kebaikan sebanyak-banyaknya, meminimalisir kemaksiatan sekecil-kecilnya. Nah, itu usaha kita. Ini kadang-kadang kita ini ketika sehat lupa. Makanya sihah qabla sakomika. Wis kudune syukur betul. Kena wis rasane lara ya itu. Orang lara yo piye? Bareng wis waras ya Allah wis pokoke syukure ra karu-karuan. Tapi bagi yang sehat kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Warabiu utawi kang kaping 4 iku an-najatu iku selamat minasyadaidi saking pira-pira perkara kang berat, pira-pira perkara kang abot. Jadi kita akan diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang berlupa. Nek untuk musibah, Pak, musibah itu dari Allah. Ya, berat dan tidak, kalau kita punya keimanan itu hal yang biasa. Ya, karena Allah akan mencoba memberikan cobaan kepada siapapun, kepada orang yang jelek, pada orang yang setengah jelek, setengah baik, bahkan berikan kepada orang-orang yang sangat baik. Ya, bagaimana para kiai dulu, kehebatan ilmunya, tapi ma'isyahnya, ekonominya begitu rendah. Apakah mereka kemudian diberi cobaan Allah karena kejelekannya? Kan tidak. Mereka para ulama yang luar biasa, tapi kehidupan sederhana sekali, ekonominya pas-pasan, putra-putrane mangan saanane. Coba kita lihat sejarah para kiai-kiai yang luar biasa di tanah Jawa ini, rata-rata kan begitu kehidupannya. Tapi ya mereka enjoy saja. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa itu bukan bagian dari syada'id, bukan bagian dari sesuatu cobaan yang besar. Kenapa? Ya karena dia punya ketakwaan. Jadi diselamatkan, enteng-enteng wae uripku yang ngene iki, karena tujuan abadi kita bukan kehidupan duniawi. Warizku lan rizki minal halali saking halal. Warizku lan rizki minal halali saking perkara kang halal. Kita dengarkan adzan dulu. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatin qa'imah wa maqamal hamd.
dan kita akan diberi rizki yang halal. Coba kita bayangkan bagaimana nikmatnya kita bisa merasakan rizki yang halal untuk kita dan anak-anak kita. Ini syaratnya diantaranya adalah bertakwa. Loh kok bisa Pak? Orang yang bertakwa, maka dia akan terus berhati-hati. Ya, kita yakin bahwa di dunia itu sampai saat ini mesti ada rizki yang halal. Dan kita tidak usah meneliti jauh-jauh. Ya iki duit apa subhat apa ora, iki anu apa ora, nguli duit anu ndak usah, kita terima. Ya, karena duit ini jelas kita tidak tahu bahwa itu bukan uang yang dari yang halal, kan itu begitu. Ya, yang penting ada dua. Kita ini diberi uang atau diberi harta dari siapa? Kalau kita tidak tahu ya kita terima, tidak masalah. Tetapi ada satu hal yang ulama sedikit berbeda adalah ketika kita diberi sesuatu oleh orang yang kebanyakan rizkinya dari barang haram. Maaf ya, misalkan ada orang yang pekerjaannya sebagai pelacur, orang yang pekerjaannya sebagai penjudi, ya kemudian memberikan uang kepada kita, maka kita tidak usah tanya, ya karena kita tidak tahu bolehkah kita menerima. Jadi menerima sesuatu dari orang yang pekerjaannya lebih besar ke arah yang haram, maka itu hukumnya makruh. Kata Imam Ghazali bahkan haram. Terus bagaimana sikap kita? Ya kita terima. Nek ora dak malah bisa lara ati. Dikai pelacur terus ditakoki, "Iki kok duwite jeh anget-anget iki?" Tawa ndek bengi, ndek bengi. Mancen nek dikai ngono lho. Malah leem ijeh kok ndek bengi kok bar kayak. Ya kan? Kita tidak usah taptes, tidak usah meneliti. Terus gimana Pak? Ya kita terima saja. Kalau mau hati-hati, belikan bensin, belikan sesuatu yang tidak kita makan. Ini kita kombinasikan. Kita menolak ala Imam Ghazali yang mengatakan hukumnya haram, ya nggak bisa. Maka kita kemudian terima dan kita hati-hati tidak kita makan misalkan. Jadi rizki halal itu pasti ada, masih ada dan selalu ada. Maka kita tidak usah taktis atau meneliti sangat dalam. Takokno iki, saya sampean duitem tekon ndi, kan ku rambut gawe kok didit. Wah, ini terlalu seudon kepada orang lain. Tetapi dengan ketakwaan kita, maka kita bisa berhati-hati. Sehingga rizki-rizki yang halal adalah bisa kita nikmati, rizki yang tidak halal adalah tidak kita nikmati. Ingat ya, karena rizki itu bukan sesuatu yang kita dapatkan. Tetapi rizki menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah mantufi abi, sesuatu yang kita manfaatkan. Ya saya ini bergaji 1 juta, tapi ketika saya pegang duit 1 juta, istri saya bilang, ya minta uang 500.000. Apa? Kanggo belanja. Loh, masa ya aku utang 300, nanti 200 karo mlaku. Tiba-tiba masih 500. Tiba-tiba anak, ya ini mau tes, harus membayar uang 3 bulan, kali 100 sudah 300. Anak saya yang adiknya yang di MI ya bayar gini-gini sampai masih 50.000. 50.000. Ana kanca bola teko aku ki nemen ra ndek duit, mosok sampean bar bayaran ora tegel ngutangi aku, wis selawe ae tenan aku ora ndek duit belas iki. Wis mulai di esok isak keluarga ramahan akhirnya karek selawe. Ya, jadi bayaran saya 1 juta tapi 25.000 pun wis tak tukokno rokok. Lho iku temen bola-bola do mara. Wah, iki ya ana rokok. Akhirnya diudut wong pirang-pirang, aku mbek uman 5. 1 juta tapi rizkiku 5 batang rokok. Jadi beda antara pendapatan dan rizki. Ya, itu beda. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah rizki adalah mantufi abihi. Atau kita lihat ada orang yang gajinya besar, misalkan 5 juta misalkan, tetapi dia ini punya penyakit yang tidak boleh makan A, B, D, C, D sampai Z. Tidak boleh makan kacang-kacangan, unda asam aurat. Tidak boleh makan ini, munda kolesterol. Tidak boleh makan manis-manis, munda diabetes dan lain-lain. Nah, sementara ini pendapatannya besar, tapi rizkinya kecil.
Ada orang yang rezekinya kecil tapi orang pendapatannya kecil tapi rezekinya juga kecil. Wes pendapatannya kecil, rezekinya kecil, ya ono. Ning ya ono wong sing rezekinya kecil tapi orang yang pendapatannya kecil tapi rezekinya besar. Bayarannya gak patek akeh 600 700 dia menikmati. Doyanan sembarang doyan, awake sehat. Mangan sego yang tiba teko lemah oke, mangan lalu oke. Lho nek kolesterol serana kolesterolan. Nah, ini jadi dia bergaji kecil tapi berizki besar. Makanya kita tidak tahu. Yang penting rizki halal itu dapat kita konsumsi, rizki halal dapat kita nikmati. Dan ingat bahwa rizki menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah man tufi'a bihi. Aku duwe sarung BHS, dikai wong sudah lama, tapi tidak saya pakai, itu belum rizki. Barang sampai tak enggo ternyata dikira ditikos, itu bukan rizki saya. Walaupun wong-wong wah Pak Liwat duwe BHS, Pak dinggo ternyata wis suwek. Kan berarti saya memiliki tapi belum tentu menjadi rizki saya. Ini harus dibedakan, ya. Milik dan rizki itu beda. Menjadi milik saya belum tentu menjadi rizki saya. Mana ono rizki sing halal, ono sing haram. Ya, tapi nek rizki tadi mantufi abi, sesuatu yang sudah kita manfaatkan. Kalau belum ya belum. Jadi dalilnya apa? Kalau orang yang bertakwa akan mendapatkan apa? Akan selalu diberi solusi Allah, terhindar dari masalah yang berat dan juga mendapatkan rezeki yang halal. Qala ngendika sinten Allah taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja al-ayah. Wa man utawi sapane wong yattaqi iku takwa sapa man Allah ing Allah, yaj'al mongko dadekaken sinten Allah lahu maring man makhrajan ing dalan keluar, ing solusi. Solusi teko apa? Min kurabid dunya wa min kurabil akhirah. Jadi akan diberi solusi, akan diberi jalan keluar oleh Allah. Jadi di masalah pun selalu ada jalan keluar. Nah ini kan, ini bukan sesuatu yang mudah kan? Karena orang lebih cenderung kepada kepanikan, tidak kepada ketenangan. Jadi nek entuk coba wah guys ora karu-karuan, tapi nek entuk nikmat menenge ora karu-karuan. Nah, ini orang yang bertakwa akan selalu diberi solusi oleh Allah, selalu diberi jalan keluar oleh Allah. Diteruskan wayar zukhu lan paring rizki sinten Allahu ing man. Dikai rizki min haisu saking endi panggonan layah tasibu kang ora nyono-nyono sapa man. Dan dia akan mendapatkan rizki yang dia sendiri tidak pernah menyangka. Nah, ini wong bertakwa. Nih sampean ya aja terus GR. Ya bareng ndek omah tengok-tengok terus ana wong ngetri berkat. Oh, kene iki lho wong bertakwa. Wong bar tok undangan ancen kok ape bar magrib pancen ana kajiatan kok. Ndek tengok-tengok ndek omah ujug-ujug ana wong ngetri dhuwit. Iki lho ana dhuwit sithik teko nggone lek. Wah, ngene iki lho. Orang yang mutakin yang ngene iki rezeki mara dhewe. Dalil wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lho aja ngono kowe kok pede ndi apa dong. Maksiatem wae jalan terus, salat ae dipek sing wajib-wajib. Salat tarawih ora tau genep dinyang ae. Tanggal 20 Ramadan munggah wayah ngibadah kenceng-kencenge malah kita malah kendor-kendore. Malah do jalan-jalan ring mall tuku A tuku B gawe dolanan, gawe ula-ulanan malah meninggalkan ibadah-ibadah yang mestinya harus kita kejar. Ini loh kita. Ya nek wis entuk rezeki ya dinikmati. Ini aja terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh, wong takwa ya ngene iki, rezekine teko dhewe. Bareng suwi ra tau duwe dhuwit ra tau ngeki. Aku iki jane takwa apa ora. Oh, tengok-tengok nduk omah kok ora ngeki, berarti aku ora patek takwa lho. Sisa kilo dhewe kok kondo. Tapi nek ana wong ngeki dhuwit, ana wong ngeki berkat, aja nduk arani wah min haitsu la yahtasib iki. Yo ngene iki ciri-ciri orang yang bertakwa lho kok iso tekan ndi. Aja kepedean ya.
tapi kita muhasabah. Bukan berarti wong sing ora takwa ora entuk rezeki. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Ana rezekine. Nek entuk rezeki tanpa kerja ujug-ujug. Lah kena bodho atau dadi mutakin terus. Ya nek cah cilik-cilik dak mutakin kabeh wong tok wiset. Ya. Sing ora mutakin ya sing cah SMA, cah aliyah, cah kuliah iki anjen magak kabeh. Medike wisit 1000 ora 5000 ora macam 10000 darane nyak 20000 kakean 50000 apalagi. Kan magak kabeh. Ini kata mutakin cah cilik-cilik nek ngono. Enggak seperti itu. Iki dieling-eling ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku islahul amali. Iku bagusaken amal, bagusaken penggawean. Dengan kita bertakwa maka perilaku kita menjadi baik. Kita bisa memperbaiki perilaku-perilaku kita sehingga betul-betul mengarah kepada hal yang positif dan taat kepada Allah. Dasarnya apa? Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina, ittaku becik padha takwa sira kabeh, Allah ing Allah, wa qulu lan becik ngucap sira kabeh qaulan kelawan ucapan sadidan kang bener. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Kalau kita mau seperti itu, yuslih, mongko bisa bagusaken. Yuslih mongko bisa bagusaken. Sapa Allah lakum maring sira kabeh akmalakum ing pira-pira ngamal sira kabeh. Maksudnya apa? Ketika kita betul-betul mau bertakwa kepada Allah, maka yuslih, Allah akan bisa menerima amal kita dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa melakukan amal-amal yang baik. Iki termasuk hal yang paling krusial saya kira. Jadi ketika kita betul-betul mau bertakwa, ketika kita mau menjadi orang yang jujur, ya, qaulan sadida, ucapkanlah dengan kejujuran. Maka yuslih. Yuslih itu doa nekono satu, ya taqabbal, Allah akan menerima, karo yuafik, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya delalah amal kita sing ora apik terus kita diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan amal yang baik. Ini kan luar biasa. Mulane takwa itu tidak mudah, tapi kita harus berusaha. Ya, ini bagian dari bahasanya cah cilik iming-iming, tapi ini bagian dari support kita, bagian dari semangat kita bahwa 12 yang akan selesai ini adalah bagian dari support kita untuk terus melaju menjadi orang yang bertakwa. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku ghufranud dzunubi. Iku kang ngapurane pira-pira dosa. Qala Allahu ta'ala wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lan bakal ngapura sinten Allah. Wa yaghfir lan bakal ngapura sinten Allah. Wa yaghfir lan bakal ngapura sinten Allah lakum maring sira kabeh dunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Ini karena kita bertakwa, ya makanya dosa-dosa kecil secara otomatis akan hilang karena tingkat ketaatan kita, perilaku atau ibadah-ibadah sunnah kita lakukan, maka dosa-dosa kecil akan hilang dengan sendirinya.
Makanya kadang-kadang kan kalau kita isbagul wudu, kita menyempurnakan wudu itu kan dosa do mereteli. Akhirnya wong santri gaya. Ke dosa makawi engko tak undone ndak ilang ah. Undone ilang undu sing piye wong undune ora tau sempurna. Ya, ora tau kemu. Ya, wis ngusap kuping sak penake dhewe gebyuri. Menyempurnakan wudu kadang-kadang itu juga sulit karena tidak banyak orang yang melakukan, terutama istinsyak, nyerot banyu irong misalkan, angel biasanya dora, diserot malah tekan jeru malah ngeluh sirahe kebanter nyerot, karena tradisi kita tidak seperti itu dan tidak pernah dicoba. Ini kan berarti isbagul wudunya kurang sehingga dosa kita tidak bisa diampuni begitu saja, dosa-dosa kecil ya. Jadi ketika kita bertakwa, mau melakukan perintah, mau menjauhi larangan ya wa yaghfir lakum dzunubakum. Wasabi utawi kang kaping 7 iku mahabbatullahi, iku mahabbah, iku cintane Allah. Maksudnya kita dicintai Allah, mahabbatullah iku demen utawa senenge Allah. Kepada siapa? Kepada muttaqin. Dasarnya dikola ngendike sinten Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha satamane Allah yuhibbu iku seneng, iku demen sinten Allah al muttaqina ing wong kang padha takwa kabeh. Wasaminu utawi kang kaping 8 al qabulu iku katrima. Jadi kita insyaallah amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Qala Allahu taala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu ora angin pestine nrimo. Innama yataqabbalu ora angin pestine nrimo. Allahu sinten Allah minal muttaqina saking wong kang padha takwa kabeh. Maksudnya apa? Nduk gone kene husulut takwa ini menjadi syarat fi qabulil a'mal. Jadi istilahnya ngene, amal-amal kita ini akan mudah diterima oleh Allah ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kaya-kaya husulit takwa ini menjadi syarat qabulil amal. Jadi kan terus abot kan. Cara Imam Al-Khazini seperti itu. Jadi husulit takwa menjadi syartun li fi qabulil amal. Jadi ketika kita menjadi muttaqin, insya Allah amal kita mudah diterima oleh Allah. Innama yataqabbalu. Ya kula muttaqin kok Pak ning mbah muttaqine pirang persen, ini pokoknya kita bersama-sama untuk terus berusaha. Wattasi'u. Utawi kang kaping 9 iku al-i'zazu. Iku kamulyaaken. Wal ikramu lan tegese kamulyaaken atau kaagungaken. Qala Allah Ta'ala, kita akan dimuliakan oleh Allah, akan diluhurkan oleh Allah. Dasarnya apa? Qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum sak temene luweh mulya-mulyane sira kabeh indallahi ing dalam ngarsane Allah iku atqakum. Iku luweh takwa-takwane sira kabeh. Jadi bukan indallahi a'lamakum, luweh ngalime sira kabeh, karena wong alim durung ngentu takwa. Nyatane ana ulama isuk cara Imam Ghazali. Jadi yang penting iki kadang-kadang wis dienggo wis keturunan sapa, yang penting atqakum. Lah kowe atqakum apa ora? Ya dienggo dalil ben kanggo anu lah ya, kanggo dalil penyemangat. Ning kadang-kadang nek dienggo tukaran, iku putrane kiai yo. Wong Allah ora mandang putrane kiai. Iku kiai Allah ora mandang kiai. Wong ngalim ora dipandang Allah. Mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Lah kowe ya aku ya insyaallah gitu. Kadang dienggo perang kan. Inna akramakum, kita tidak peduli dengan siapapun, yang penting adalah yang paling mulia. Iya, itu bener itu. Tapi kita muhasabah saja kepada diri kita. Atqakum apa ora? Ora usah atqakum kayak muttaqin tok pira-pira kan begitu. Jadi ini akan mendapatkan kemuliaan Allah. Wal ashir utawi kang kaping 10 iku al bisyaratu, iku bebungah indal mauti ing dalem nalikane mati. Qala Allah Ta'ala alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Alladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa kanu lan ana sapa alladzina yattaquna iku padha takwa kabeh lahum
iku tetep kedue alladzina al busyra utawi bebungah fil hayati dunya ing dalem urip ing dalem dunya wa fil akhirati lan ing dalem akhirat. Dadi nduk dunya bungah dhek mati ya husnul khatimah. Wal hadi asyara utawi kang kaping 11 iku an-najatu iku selamat minan nari saking neraka. Ya jelas wong-wong mutakin kok. Ya wong kebahagiaane nduk dunya kaya ngono apalagi nduk akhirat. Jadi termasuk ini yang apa dalam perspektif yang sangat besar ya an-najatu minan nar. Qala ta'ala summa nunajjiyal ladzina taqau summa nunajji mongko nuli nyelametaken ingsun Allah alladzina ing wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina. Maqala ta'ala wasayujannabuhal atqa wasani utawi kang kaping wasani asara utawi kang kaping 12 iku al khuludu iku langgeng fil jannati ing dalem swarga. Terakhir takwa ini akan membuahkan hasil sa'adatul abadi, kehidupan yang luar biasa, keuntungan yang bersifat abadi yaitu langgeng fil jannah. Qala ta'ala uiddat lil muttaqin uiddat dan sediaaken apa jannah uiddat disediaaken apa jannah lil muttaqina maring wong kang padha takwa kabeh. Ya ini semoga kita bisa menjalankan dan terus berusaha supaya menjadi orang yang muttaqin semua. Amin Allahumma amin. Fahada mongko utawi iki mau isnata asyara khaslatan iku bayanu kulli khairin iku nerangaken saben-saben kebagusan wa sa'adatin lan kabegjan bidaraini ing dalem donya lan akhirat tahta hadhihi taqwa ing dalem ngisore iki takwa. Jadi itu yang ada di bawah naungan takwa. Ada 12 yang intinya adalah khairatid dunya wal akhirah. Falatansa mongko aja lali sira nasibaka ing bagian sira ayyuhar rajulu he eling-eling wong lanang minha saking takwa. Iki rajul ya umum ya isim jinis. Saiki kowe aja lali bagianem teko takwa pira. Mari teman-teman semua, para santri dan seluruh para pendengar, ayo kita berusaha saling mendoakan, saling mensupport, saling menyemangati supaya kita terus berusaha menjadi orang yang muttaqin secara bertahap supaya kita bisa betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin bil haqiqah. Summalladzi yahtassu sumaqala summalladzi yahtassu.